OB yang selalu dianggap remeh membuat semua orang terkejut. Bisa hidupkan mobil milik bos yang selalu meremehkan dan menghina dirinya. Saat semua teknisi menyerah OB itu dengan sigap dan bisa menghidupkan mobil si bos cantik. Dan endingnya malah jadi begini. Namun sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel kisah populer bisa berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Langkah-langkah kaki terdengar pelan-pelan di sepanjang lorong kantor pusat PT Arta Motorindo, sebuah perusahaan otomotif ternama di Jakarta. Di antara dentingan keyboard dan suara percakapan para karyawan yang sibuk, ada satu sosok yang selalu hadir setiap pagi sebelum jam kerja dimulai. Danu, pria berusia 27 tahun, mengenakan seragam abu-abu kombinasi oranye khas OB, Office Boy, sedang sibuk menyapu lantai dan merapikan tempat sampah di setiap sudut ruangan. Wajahnya terlihat tenang dan tulus, meski seringkali dibumbui dengan lelah. Ia tak pernah absen, tak pernah mengeluh, dan selalu melakukan tugasnya dengan hati-hati. Tapi sayangnya, kehadiran Danu seperti tak pernah dianggap penting oleh orang-orang di sekelilingnya. Danu, itu sampah di pojok belum kamu angkat. Kerja kamu lama banget sih. OB model apa kamu? Hardik, seorang karyawan laki-laki bernama Randy, sambil melemparkan tisu kotor ke lantai dengan sengaja. Danu hanya tersenyum tipis, lalu memungut tisu tersebut tanpa berkata apa-apa. Sudah biasa ia diperlakukan seperti itu. Namun perlakuan yang paling menusuk hati datang dari atasan tertinggi mereka di kantor itu, Fania Halim, direktur operasional yang muda, cantik, pintar, dan terkenal galak. Rambut lurus panjang, sepatu hak tinggi yang selalu berdentum saat melangkah, dan aroma parfum mahal selalu mengiringinya. Fania dikenal tegas, disiplin, tapi juga arogan. Suatu hari, saat Fania baru tiba di kantor, ia memergoki Danu sedang mengepel tepat di depan pintu masuk utama. "Hei, minggir! Jangan ngepel pas saya datang. Mau bikin saya jatuh," serunya dengan wajah kesal. Danu buru-buru menyeka lantai dan menyingkir. "Maaf, Bu Fania, saya nggak sengaja. Kalau kamu mau tetap kerja di sini, jangan bikin masalah. OB itu tugasnya sederhana, tapi kalau otaknya kosong, bisa bahaya buat kantor." Fania melirik tajam, lalu berjalan masuk sambil memainkan ponselnya. Beberapa karyawan di belakang Fania terdengar tertawa pelan. Danu hanya menunduk, mencoba menyembunyikan rasa malu yang membakar pipinya. Tapi seperti biasa, ia tidak melawan. Ia memilih diam. Di dalam hatinya, Danu tahu bahwa dunia kadang tidak adil pada orang kecil sepertinya. Tapi siapa sangka, pria yang setiap hari mengangkut sampah dan membersihkan toilet itu menyimpan rahasia besar. Danu bukanlah orang biasa. Ia punya kemampuan di bidang otomotif, sesuatu yang sudah ia pelajari sejak kecil dari mendiang ayahnya yang dulu memiliki bengkel kecil di kampung. Namun hidup membawanya ke Jakarta untuk mencari nafkah. Menjadi OB adalah jalan yang ia tempuh untuk bertahan hidup. Dan selama ini, Danu menyembunyikan semua potensi itu. Ia tahu, belum saatnya menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Masih terlalu banyak yang memandang rendah, termasuk Fania, wanita yang diam-diam mulai menarik perhatiannya, meski selalu menyakitinya. Setiap malam, sepulang kerja, Danu selalu menyempatkan diri memperbaiki sepeda motor warga kontrakan tempat ia tinggal. Ia melakukannya tanpa bayaran tetap. Cukup uang makan atau sebungkus rokok sudah membuatnya tersenyum. Hatinya ikhlas, dan tangannya terampil. Hingga suatu hari nanti, takdir akan memutar arah. Semua cemoohan akan terdiam. Semua yang meremehkan akan terperangah. Dan Danu akan menunjukkan bahwa orang yang terlihat remeh, kadang justru punya nilai paling tinggi. Namun sebelum semua itu terjadi, ia tetap menjalani harinya sebagai OB yang dipandang sebelah mata. Tapi tidak selamanya akan begitu. Waktunya akan tiba. Pagi itu langit Jakarta tampak cerah. Tapi suasana di halaman kantor PT Arta Motorindo justru diliputi kepanikan. Sebuah mobil sport hitam berkilau, milik Fania Halim, berhenti mendadak begitu baru saja masuk ke area parkir eksekutif. Suara mesin yang biasanya halus, kini justru mengeluarkan bunyi krek-krek
Aneh sebelum akhirnya mati total. Fania turun dari mobil dengan wajah panik dan kesal. Ia melirik jam tangan mahalnya. Pukul 8.15. Dalam waktu 30 menit, ia harus hadir dalam rapat penting bersama investor luar negeri. Dan semua data presentasi ada di laptop yang terkunci di bagasi mobilnya. Kenapa bisa mogok sih mobil mahal beginian? Baru servis seminggu lalu. Gerutunya sambil menghentakkan kaki. Tak lama, beberapa teknisi dari divisi servis kantor segera berdatangan. Mereka membawa peralatan lengkap dan mulai mengecek bagian mesin. Tenang, Bu Fania. Kami periksa dulu ya, kata salah satu teknisi senior, Pak Johan. Beberapa menit berlalu. Mesin mobil dibuka, kabel-kabel dicek, aki diperiksa, busi diganti. Namun, hasilnya nihil. Mesin tetap mati. Para teknisi mulai saling melirik. Wajah mereka cemas. Fania sudah berdiri dengan tangan di pinggang. Ekspresi wajahnya menunjukkan kemarahan yang ditahan. Gimana sih kalian? Masa mobil satu ini aja gak bisa benerin? Bentaknya. Suaranya menggema sampai ke dalam gedung. Sepertinya ini masalah kelistrikan, Bu. Tapi kami harus bongkar sistemnya dulu. Itu butuh waktu. Jawab Pak Johan. Waktu? Saya nggak punya waktu. Ini rapat penting. Masa saya harus naik taksi? Saya butuh data di dalam laptop itu. Fania hampir menangis karena frustrasi. Dari kejauhan, Danu yang sedang menyapu dekat taman kecil kantor melihat keributan itu. Ia berdiri sebentar, mengamati dari balik pohon palem. Hatinya ragu, tapi sesuatu di dalam dirinya mendorong untuk bertindak. Ia tahu suara mesin mogok seperti itu. Ia pernah memperbaiki yang serupa di kampung. Pelan-pelan, ia berjalan mendekat. Permisi, Bu Fania, katanya dengan suara hati-hati. Fania menoleh cepat dengan tatapan tajam. Kamu ngapain kesini? Ini urusan teknisi, bukan OB. Katanya sengit. Para teknisi juga terdiam. Beberapa menahan senyum sinis. Danu, ini bukan kelasmu. Mendingan lanjut nyapu aja deh. Celetuk salah satu dari mereka. Namun Danu tidak tersinggung. Ia hanya mengangguk sopan. Maaf, saya cuma ingin bantu. Kalau boleh, saya coba periksa sebentar. Siapa tahu bisa. Fania memutar bola matanya. Jengkel. Tapi karena sudah habis akal, ia akhirnya mengangguk malas. Terserah. Tapi jangan bikin tambah rusak. Danu membuka pintu mobil. Duduk di kursi pengemudi. Tangannya memutar kunci. Telinganya tajam mendengarkan suara mesin. Ia turun. Membuka kap mesin. Beberapa kabel ia longgarkan. Lalu sambung kembali. Ia melihat sekring bagian dalam yang biasanya luput dari perhatian. Matanya fokus. Gerakannya cepat. Hanya butuh waktu 7 menit. Lalu, brom! Mesin menyala dengan suara normal. Halus, tebal. Tidak ada suara aneh. Semua orang terdiam. Bahkan Fania sampai menurunkan kacamata hitamnya dan memandangi Danu tak percaya. Para teknisi saling menatap. Tak paham apa yang tadi diperbaiki. Fania berjalan mendekat. Kamu, gimana caranya? Danu tersenyum kecil. Tadi ada sambungan kelistrikan yang longgar di bawah relay, Bu. Biasanya gak kelihatan kalau gak teliti. Fania masih mematung. Untuk pertama kalinya, ia menatap Danu dengan tatapan yang bukan merendahkan. Ada rasa takjub yang belum bisa ia jelaskan. Data di laptopnya udah bisa diambil, Bu. Bagasinya juga sudah bisa dibuka. Fania pelan-pelan mengangguk. Terima kasih, Danu. Itu kali pertama ia menyebut nama Danu tanpa nada merendahkan. Danu hanya mengangguk sopan, lalu mundur dan kembali mendorong tempat sampahnya seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya di hati Fania, tapi di seluruh kantor. OB yang dulu dianggap tak lebih dari tukang sapu, baru saja menyelamatkan kehormatan perusahaan di hari paling penting. Dan ini baru permulaan. Kerumunan kecil terbentuk di area parkir kantor. Para teknisi berseragam biru tua masih mondar-mandir, berkeringat dan panik.
Mesin mobil sport milik Fania yang tampak mewah dan berkilau kini jadi tontonan umum. Mereka sudah mencoba segala cara, mulai dari jumper aki, ganti busi, hingga scan elektronik, tapi hasilnya nihil. Sementara itu, Danu memperhatikan dari kejauhan. Ia berdiri di samping taman kecil, masih memegang sapu. Matanya memandang ke arah mesin mobil yang terbuka. Raut wajahnya seperti sedang menimbang-nimbang, gelisah, tapi juga penuh keyakinan. Ia tahu, itu bukan kerusakan besar. Ia mengenal suara itu. Pernah mengalaminya di kampung dulu saat memperbaiki mobil milik guru SMP-nya. Tapi, siapa dia? Hanya OB. Bahkan teknisi resmi perusahaan saja tak berhasil. Apa dia pantas ikut campur? Namun hati kecilnya mendorong. Ini bukan tentang harga diri, ini tentang nurani. Ia tahu bisa membantu. Ia harus mencoba. Dengan langkah pelan, Danu mendekat ke arah mobil. Kerumunan langsung menoleh padanya. Ada yang tersenyum sinis, ada yang mengernyit tak percaya. Fania yang sedang berbicara di telepon langsung menatap tajam. Danu berdiri sekitar 2 meter dari mobil. Ia menunduk sopan. "Maaf, Bu Fania. Kalau boleh, saya coba periksa mesinnya." Beberapa karyawan langsung tertawa pelan. Salah satu teknisi muda berbisik. "OB mau sok jadi montir? Lucu juga." Fania menaikkan alis, lalu tersenyum miring. "Kamu serius, Danu? OB mau benerin mobil sport? Ini bukan motor rongsok, tahu?" Tawa makin keras. Bahkan satpam di belakang ikut tersenyum. Danu menunduk, menahan malu, tapi tidak menyerah. "Saya hanya ingin bantu, Bu. Kalau nggak berhasil, nggak rugi apa-apa. Tapi kalau berhasil, ya, semoga bisa bantu Ibu pergi ke rapat." Fania melipat tangan di dada, menghela napas. Waktu terus berjalan. Para teknisi sudah menyerah. Mobil tak kunjung hidup. Dan meski rasa gengsi menguasai dirinya, Fania tahu dia tak punya banyak pilihan. Dengan malas, ia melambaikan tangan. "Terserah deh. Tapi kalau kamu rusakin makin parah, jangan salahin saya." Danu mengangguk. Ia tidak menjawab, hanya tersenyum tenang. Ia membuka pintu mobil, duduk sebentar di kursi pengemudi. Ia dengarkan suara ketika kunci diputar. Lalu ia keluar dan mengintip ke ruang mesin. Matanya menyusuri jalur kabel, sekring, hingga sensor. Tangannya menyentuh kabel yang longgar di bagian relay utama, lalu mengencangkannya. Semua orang memperhatikan. Beberapa bahkan mengabadikan dengan ponsel. Seorang OB memperbaiki mobil bos? Ini tontonan langka. Setelah yakin, Danu kembali ke kursi pengemudi. Ia tarik napas pelan, lalu memutar kunci. Dan, broro om, mesin menyala halus. Tidak ada bunyi aneh. Lampu indikator kembali normal. Mobil itu hidup seperti tak pernah rusak. Semua orang terdiam. Teknisi yang tadi mengejek, kini hanya melongo. Fania sampai melangkah maju. Tak percaya. "Itu, kamu ngapain tadi?" Danu berdiri, menutup pintu mobil, lalu menjawab dengan tenang. "Tadi ada kabel longgar, Bu. Cuma itu. Mesin Ibu sebenarnya sehat, cuma gak nyambung listriknya." Fania menatap Danu lama. Seolah baru pertama kali melihat siapa dia sebenarnya. Wajah OB yang biasa saja itu kini tampak berbeda. Ada aura percaya diri yang belum pernah ia sadari sebelumnya. "Terima kasih," katanya pelan. Nyaris tak terdengar. Tapi Danu mendengarnya. Dan cukup itu yang ia butuhkan. Saat Danu kembali mengambil sapunya dan pergi, kerumunan tetap diam. Tapi satu persatu mulai menatap Danu dengan pandangan yang berbeda. Yang tadinya hanya pengangkat sampah, kini jadi penyelamat kantor hari itu. Dan Fania, untuk pertama kalinya merasa penasaran. Siapa sebenarnya pria bernama Danu itu? Waktu seakan melambat. Suara deru kendaraan di jalan raya di luar pagar kantor terdengar samar. Seluruh perhatian para karyawan, teknisi, dan bahkan beberapa tamu kantor kini tertuju pada satu titik. Danu, si OB berseragam abu-abu oranye,
yang sedang duduk di kursi pengemudi mobil mewah milik bos besar mereka, Fania Halim. Detik berikutnya, Danu menutup pintu mobil, menarik napas dalam-dalam, lalu memutar kunci kontak perlahan. Semua orang menahan napas. Dan saat itu terjadi. Broro om. Suara khas mesin mobil sport yang bertenaga menggelegar memenuhi area parkiran. Mesinnya menyala dengan sempurna, nyaris tanpa getaran, seperti sedia kala. Lampu dashboard menyala normal, tidak ada indikator merah menyala, dan suara mesin halus seperti baru keluar dari showroom. Semua orang terperangah. Para teknisi saling berpandangan, bingung dan tak percaya. Randy, teknisi muda yang tadi menertawakan Danu, sampai menjatuhkan obeng dari tangannya. Sementara Pak Johan, teknisi senior, hanya menghela napas panjang, seolah menelan rasa malu yang besar. Gila, beneran nyala. OB itu bisa nyalain. Bisik salah satu staf marketing ke temannya. Bukan cuma bisa, bro. Dia bahkan lebih jago dari semua teknisi di sini. Jawab yang lain, sama-sama takjub. Tapi yang paling terkejut adalah Fania. Wanita cantik yang biasanya dingin dan arogan itu kini berdiri mematung. Matanya membesar, bibirnya setengah terbuka, tak mampu berkata apa-apa. Ia memandang Danu, bukan sebagai OB yang biasa dia hardik setiap hari, tapi sebagai seseorang yang baru saja menyelamatkan wajahnya di depan kantor. Fania melangkah perlahan, mendekati mobilnya yang kini hidup kembali. Ia melihat ke arah Danu, yang sudah keluar dari mobil dan berdiri tenang sambil menutup kap mesin. Kamu benar-benar tahu caranya? Fania bertanya pelan. Suaranya nyaris bergetar. Danu hanya tersenyum sopan. Sedikit, Bu. Tadi kabel relaynya longgar. Jadi sistem kelistrikannya putus. Biasanya nggak kelihatan, tapi bisa dicek kalau tahu gejalanya. Fania masih terdiam. Ia menatap mata Danu, mata yang tenang, tidak sombong, dan justru seolah tak paham bahwa dia baru saja membuat semua teknisi profesional di situ kehilangan muka. Kamu belajar dari mana? Tanya Fania lagi, lebih serius. Saya dulu pernah bantu di bengkel milik almarhum ayah saya di kampung, Bu. Jadi, ya, saya terbiasa bongkar mesin sejak remaja, jawab Danu lirih. Mendengar itu, Fania makin diam. Dalam hatinya, ada sesuatu yang berubah. Ada kekaguman, tapi juga rasa malu. Ia teringat bagaimana dulu ia pernah berkata, OB itu tugasnya angkat sampah. Otaknya kosong. Namun hari ini, justru pria yang ia anggap sebelah mata itulah yang menyelamatkan situasi. Beberapa menit kemudian, mobil Fania sudah meluncur keluar dari kantor, membelah jalanan menuju tempat rapat. Tapi kali ini, pikirannya tidak sepenuhnya fokus pada rapat yang akan ia hadiri. Di pikirannya, wajah Danu terbayang terus. Cara bicaranya yang sopan, tenang, tapi percaya diri. Tangannya yang cekatan. Ketulusannya. Fania tak bisa membohongi dirinya sendiri. Hari ini, ia melihat sisi lain dari seorang OB. Sisi yang tak dimiliki oleh banyak pria berjas mahal. Kemampuan, kesabaran, dan kerendahan hati. Dan benih itu mulai tumbuh. Benih rasa penasaran dan kekaguman. Sementara itu, di kantor, Danu kembali menyapu lantai. Tapi hari itu, tak ada yang lagi menertawakannya. Semua menatapnya diam-diam, dengan pandangan penuh rasa hormat dan malu. Namun bagi Danu, itu semua bukan yang ia cari. Ia hanya ingin berguna. Dan hari itu, ia berhasil. Sejak kejadian mobilnya mogok dan hanya bisa dinyalakan oleh seorang OB bernama Danu, hati Fania tidak lagi sama. Di balik kesibukannya sebagai direktur operasional perusahaan otomotif besar, pikirannya sering melayang ke sosok sederhana berseragam abu-abu oranye itu. Fania bukan wanita sembarangan. Ia berpendidikan tinggi, lulusan luar negeri, anak konglomerat otomotif, dan selama ini selalu dikelilingi pria-pria mapan dengan jas mahal. Tapi entah kenapa, sejak kejadian itu, justru wajah Danu yang muncul setiap kali ia duduk diam. Apakah karena caranya bekerja yang tenang? Atau karena matanya yang tulus dan tangannya yang terampil? Ia sendiri tak mengerti. Diam-diam,
Fania mulai menyelidiki siapa sebenarnya Danu. Ia memanggil HRD dan meminta berkas kepegawaian Danu. Data yang tertulis cukup sederhana. Lulusan SMK jurusan teknik otomotif, bekerja sebagai OB sejak 2 tahun lalu, tanpa pengalaman kerja besar. Tapi Fania tak puas. Ia pun meminta sopir pribadinya mencari tahu lebih dalam. Dari penelusuran itu, Fania akhirnya mengetahui bahwa Danu adalah anak dari seorang montir kampung di daerah Purwokerto. Ayahnya dulu punya bengkel kecil yang sangat terkenal karena kejujuran dan kemahirannya. Sejak SMP, Danu sudah ikut bongkar pasang mesin. Namun, sejak ayahnya meninggal dunia, bengkel itu bangkrut, dan Danu merantau ke Jakarta untuk mencari nafkah. Fania terdiam lama setelah membaca laporan itu. Dalam hati, ia mulai merasa bersalah. Selama ini ia merendahkan seseorang yang ternyata punya potensi luar biasa. Danu bukan sekadar OB. Ia adalah pria pekerja keras yang tidak pernah mengeluh meski hidup susah. Hari-hari berikutnya, perhatian Fania terhadap Danu menjadi semakin jelas. Ia tak lagi menyindir atau merendahkannya. Bahkan beberapa kali terlihat memanggil Danu hanya untuk sekadar bertanya kabar. "Danu, kamu udah makan?" tanya Fania suatu siang, membuat karyawan lain melongo. Danu yang sedang membawa nampan kopi untuk rapat, sedikit bingung. "Sudah, Bu. Tadi makan nasi uduk di warung depan." "Oh, enak ya nasi uduk di sana," kata Fania pelan. Lalu berjalan pergi, meninggalkan Danu yang berdiri dengan dahi mengernyit. Sikap Fania berubah. Ia mulai sering memanggil Danu untuk mengecek kendaraan kantor. Bahkan ia menyarankan agar Danu dimasukkan ke pelatihan mekanik internal. "Kenapa, Bu? Bukannya dia cuma OB?" tanya salah satu stafnya dengan nada sinis. "Karena dia punya kemampuan. Dan kadang, kemampuan tidak datang dari gelar," jawab Fania tegas, lalu melangkah pergi. Di sisi lain, Danu merasa bingung. Ia sadar, perlakuan orang-orang kantor terhadapnya berubah. Yang dulu mengejek, kini mulai segan. Yang dulu meremehkan, kini mulai menyapa sopan. Dan yang paling membuatnya bingung, adalah perhatian Fania. Ia tidak berani berharap terlalu jauh. Siapa dia? Hanya OB yang hidup di kontrakan sempit. Sedangkan Fania, wanita kelas atas, punya segalanya. Tapi entah kenapa, setiap kali Fania memandangnya, Danu bisa merasakan kehangatan yang tidak bisa ia tolak. Ia tidak tahu bahwa Fania kini mulai menaruh hati. Perasaan itu tumbuh perlahan, tanpa suara. Di tengah perbedaan kasta sosial dan tembok status yang tinggi, benih cinta mulai tumbuh. Mungkin tak masuk akal. Tapi siapa bisa mengatur hati? Cinta tidak pernah bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau berapa saldo tabunganmu. Cinta hanya tahu kapan hati mulai bergetar. Dan hari-hari Fania mulai penuh dengan getaran itu. Sementara Danu masih berjuang menepis harapan yang dianggap mustahil. Waktu berlalu, dan perhatian Fania terhadap Danu bukan lagi sekadar rasa kagum. Ia mulai memikirkannya saat malam, tersenyum sendiri saat mengingat obrolan kecil di kantor, dan bahkan mulai berharap bisa melihat Danu setiap pagi meski hanya sedang menyapu halaman. Ia mencoba menahan perasaannya, tapi perasaan itu justru tumbuh semakin kuat. Danu memang bukan pria berjas rapi dan wangi parfum mahal seperti rekan-rekan bisnisnya. Tapi justru karena kesederhanaan dan kerendahan hati Danulah, Fania merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan dari pria manapun sebelumnya, ketulusan. Fania tahu ini tidak biasa. Bahkan sangat tidak biasa. Ia seorang direktur, pewaris usaha, anak tunggal keluarga terpandang. Dan Danu hanyalah hobi. Namun, cinta tak pernah peduli pada perhitungan logika. Maka pada suatu sore yang sejuk, setelah Danu membantu memperbaiki AC ruang rapat, Fania memberanikan diri bicara padanya. "Danu," katanya pelan, "besok malam, bisa ikut aku makan malam di rumah?" Danu terkejut. "Makan malam, Bu? Di rumah? Ibu?" "Iya. Santai aja. Aku pengen orang tuaku kenal kamu." "Dek." Danu tak langsung menjawab. Hatinya campur aduk. Antara bahagia, bingung, dan takut.
Ia tahu arti dari ajakan itu. Malam itu, Danu berdiri di depan rumah megah keluarga Halim, mengenakan kemeja putih pinjaman dari tetangga kontrakannya. Sepatunya sudah dipoles semaksimal mungkin. Tangannya berkeringat dingin. Fania menyambutnya dengan senyum lembut. Tenang aja, ya. Mereka cuma ingin kenalan. Namun yang terjadi di dalam rumah jauh dari kata hangat. Ayah Fania, Tuan Gunawan Halim, seorang pengusaha otomotif nasional yang tegas dan keras, menatap Danu dari ujung kepala hingga kaki. Wajahnya datar. Ibunda Fania hanya tersenyum kaku. Lebih banyak diam. Obrolan makan malam berjalan kaku. Danu menjawab semua pertanyaan dengan sopan dan jujur. Ia menceritakan latar belakang hidupnya, bagaimana ia bekerja keras sejak kecil, dan bagaimana ia bisa memperbaiki mobil Fania saat para teknisi menyerah. Namun semua itu tidak cukup. Setelah makan malam selesai dan Danu pamit pulang, Fania masih duduk bersama kedua orang tuanya. Tuan Gunawan menyandarkan tubuhnya, lalu berkata dengan suara berat, "Fania, kamu tahu ayah sayang kamu. Tapi ayah harus jujur." "Apa, Yah?" "OB itu tidak pantas untuk putri kami. Kamu terlalu tinggi untuk dia. Masa depan kamu besar. Dia cuma tukang sapu." Fania terdiam, menahan amarah dan sedih sekaligus. Iya, ayah tahu dia baik. Tapi dunia ini bukan cuma soal baik. Hidup di atas itu keras. Kalau kamu menikah sama dia, kamu bukan turun derajat, kamu menghancurkan semua yang sudah ayah bangun. Yah, Fania bergetar suaranya. Ibu juga nggak tega. Nak, bukan karena kamu nggak boleh bahagia. Tapi karena kamu akan lelah sendiri nanti. Percayalah. Fania menatap kedua orang tuanya. Matanya berkaca-kaca. Cinta yang ia harapkan bisa diterima, justru dianggap aib. Ia tahu, jalan ke depan tidak akan mudah. Malam itu, Danu kembali ke kontrakan dengan perasaan yang tak mampu dijelaskan. Ia tidak perlu diberitahu isi pembicaraan mereka. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu Fania datang dari dunia yang berbeda. Dan ia sadar, mungkin ia telah bermimpi terlalu tinggi. Namun yang tak bisa ia tolak adalah rasa sakit di hatinya. Kadang, cinta bukan tentang dua hati yang saling mencintai, tapi tentang dinding-dinding yang terlalu tinggi untuk dihancurkan. Pagi itu, suasana kantor otomotif terasa berbeda. Biasanya Danu sudah terlihat membersihkan lorong dan taman sejak subuh. Namun kali ini tak ada tanda kehadirannya. Beberapa karyawan mulai bertanya-tanya, tapi tak ada yang benar-benar peduli. Kecuali satu orang, Fania. Fania mondar-mandir gelisah di ruangannya. Sudah beberapa hari sejak ia memperkenalkan Danu kepada kedua orang tuanya, dan hasilnya sungguh menyakitkan. Ayahnya yang keras langsung menolak tanpa memberi kesempatan. Bahkan ibunya pun menatap Danu dengan tatapan seolah-olah ia kotor dan tak layak. Mereka hanya melihat seragam abu-abu OB yang melekat di tubuh Danu, bukan siapa dia sebenarnya. Dia bukan dari dunia kita, Van. Cintamu padanya hanya sesaat, ucap sang ayah waktu itu. Ayah tidak tahu siapa dia sebenarnya, balas Fania, mencoba menahan air mata. Yang kami tahu, dia cuma OB, tidak lebih, tegas sang ibu. Danu hanya dia mendengar semua hinaan itu. Wajahnya tetap tenang, tapi hatinya hancur. Setelah keluar dari rumah Fania malam itu, ia berjalan pulang sendirian. Lalu duduk di depan rumah kontrakannya, memandangi langit malam. Ia sadar, cinta yang ia rasakan terlalu tinggi untuk digapai. Bukan karena dia tak layak, tapi karena dunia Fania tak siap menerimanya. Keesokan harinya, Danu menyerahkan surat pengunduran dirinya ke HRD tanpa sepatah kata pun. Ia hanya berkata, "Terima kasih untuk segalanya. Saya harus pergi." Ketika Fania mendengar kabar itu, ia langsung keluar kantor dan mencoba mengejarnya. Namun, Danu sudah pergi. Kosong. Tak ada barang-barangnya. Nomor ponselnya tak aktif. Bahkan teman-teman kosnya tidak tahu kemana ia pergi. Hari-hari berlalu dengan rasa hampa. Fania kehilangan semangat. Tak ada lagi tawa sarkas saat melihat Danu membawa karung sampah.
Tak ada lagi momen diam-diam mencuri pandang. Ia menyesal. Ia terlalu takut melawan orang tuanya. Dan kini, ia kehilangan satu-satunya pria yang membuatnya merasa menjadi manusia. Sementara itu, di tempat lain, Danu mulai dari awal. Ia pindah ke kota lain, mengambil pekerjaan sebagai montir di bengkel kecil milik temannya. Tapi di balik kesederhanaan itu, ia menyimpan tekad besar. Aku akan buktikan bahwa bukan seragam yang menentukan nilai manusia. Dan tekad itu akan mengubah segalanya. Setelah keluar dari kantor tempatnya bekerja sebagai OB, Danu membawa satu tekad yang tak bisa digoyahkan siapapun. Membuktikan bahwa harga diri tak ditentukan dari pekerjaan, tapi dari usaha dan kemauan untuk berubah. Ia pergi ke kota lain, membawa tas ransel lusuh dan tabungan seadanya. Di sana, ia mulai dari nol. Danu bekerja di sebuah bengkel kecil di pinggiran kota. Gajinya kecil, tapi ia tak mengeluh. Ia bekerja dari pagi hingga larut malam, menyerap ilmu sebanyak mungkin dari para seniornya. Saat teman-temannya tidur, Danu justru membaca buku-buku teknik otomotif bekas yang ia beli dari pasar loak. Ia juga menyisihkan uang untuk ikut kursus dan pelatihan resmi. Tak butuh waktu lama, Danu mulai dikenal sebagai montir muda yang telaten dan cerdas. Ia bisa mendiagnosa kerusakan mobil hanya dengan mendengar suara mesinnya. Suatu hari, ia memperbaiki mobil mewah milik seorang pengusaha bengkel besar yang sedang lewat dan mogok di jalan. Kagum dengan keahlian Danu, sang pengusaha mengajaknya bergabung dan menjadi teknisi senior di salah satu cabang bengkelnya. Di sana, Danu tidak hanya bekerja. Ia juga belajar manajemen, pelayanan pelanggan, hingga akuntansi usaha. Ia punya mimpi besar, membuka bengkel sendiri. Beberapa tahun kemudian, mimpi itu terwujud. Danu mendirikan bengkel pertamanya dengan nama Danu Motor Works. Awalnya hanya satu garasi kecil, namun dalam 3 tahun, Danu berhasil membuka 3 cabang di kota berbeda. Namanya mulai dikenal di dunia otomotif sebagai spesialis mobil Eropa. Ia bahkan beberapa kali diundang ke seminar teknisi dan menjadi pembicara tamu. Wartawan otomotif mulai menulis tentang dirinya. Mantan OB yang kini menjadi pengusaha bengkel sukses. Meski kehidupannya berubah drastis, Danu tetap sederhana. Ia tak pernah melupakan asalnya. Tapi jauh di lubuk hati, ia masih menyimpan satu luka, Fania. Wanita yang pernah ia cintai, namun tak mampu ia perjuangkan saat status sosial memisahkan mereka. Dan kini, setelah bertahun-tahun, nasib membawa mereka kembali ke arah yang tak terduga. Kantor itu masih sama. Para pegawai sibuk, lalu lalang seperti dulu. Tapi hari itu, semuanya mendadak hening ketika sebuah mobil sport hitam berkilau berhenti tepat di depan lobi. Dari balik kemudi, seorang pria berjas elegan keluar dengan tenang. Langkahnya pasti, wajahnya tegas namun tenang. Tak banyak yang mengenalnya, hingga seorang satpam berbisik, "Itu Danu." Pegawai-pegawai tercengang. Fania yang tengah memberi presentasi di ruang rapat, tiba-tiba melihat ke jendela, lalu tubuhnya kaku. Jantungnya berdetak lebih cepat. Pria yang dulu disuruh membersihkan toilet, kini datang dengan harisma seorang bos besar. "Selamat pagi. Saya ada janji meeting dengan Pak Haris," ucap Danu kepada resepsionis. Suaranya dalam dan mantap. "Baik, Pak. Silakan tunggu di ruang VIP," jawab resepsionis dengan senyum kaku. Masih tak percaya pria di hadapannya adalah mantan OB mereka. Danu duduk tenang. Matanya sempat menatap tangga tempat dulu dia sering mengangkut galon dan mengepel lantai. Sekilas, senyumnya mengembang, bukan karena dendam, tapi karena rasa syukur. Ia telah melewati badai itu. Dan di lantai atas, Fania masih berdiri terpaku. Air matanya menetes pelan. Yang dulu diremehkan, kini berdiri jauh di atas mereka semua. Berita tentang kedatangan Danu menyebar cepat bak angin. Dalam hitungan jam, foto-fotonya bersama direktur utama kantor Fania viral di kalangan internal. Semua yang dulu pernah meremehkannya kini hanya bisa menunduk malu. Orang tua Fania pun mendengarnya. Ayahnya, Pak Raymond, yang dulu menentang keras hubungan mereka, terdiam lama di ruang tamu sambil menatap layar ponsel.
Terlihat jelas wajah Danu yang kini gagah dan berkelas, berdiri di samping mobil mewah dengan logo perusahaannya sendiri di latar belakang. "Ini Danu yang dulu kerja sebagai OB itu?" tanya sang ibu tak percaya. Pak Raymond mengangguk pelan. "Kita salah menilai dia," gumamnya penuh penyesalan. Sementara itu, Fania duduk sendiri di balkon kamarnya. Ia menggenggam foto lama mereka berdua, Danu dengan seragam OB, wajahnya penuh semangat, berdiri di samping dirinya yang tersenyum malu-malu. Air mata Fania mengalir. Bukan hanya karena bangga melihat Danu sukses, tapi karena hatinya masih menyimpan cinta yang tak pernah padam. Ia sadar, semua ini adalah buah dari pilihannya mengikuti keinginan orang tuanya, bukan suara hatinya sendiri. Kini, pandangannya terhadap cinta dan kehidupan berubah. Ia mengerti bahwa harga seseorang tak diukur dari masa lalu atau pekerjaannya, tapi dari ketulusan, tekad, dan kerja kerasnya. Sayangnya, waktu tak bisa diputar kembali. Yang bisa dilakukan Fania hanyalah berharap. Semesta masih menyisakan satu kesempatan untuk cinta mereka. Pagi itu langit cerah seolah ikut merestui niat tulus seorang pria yang pernah dihina, diremehkan, bahkan diputuskan demi status sosial. Danu berdiri tegak di depan rumah keluarga Fania, mengenakan setelan jas abu elegan yang memancarkan wibawa. Tangannya membawa sebuket bunga lili putih, bunga kesukaan Fania, yang dulu pernah ia berikan secara sembunyi-sembunyi di balik pagar rumah. Tapi kali ini, Danu datang bukan sebagai office boy, bukan lagi sebagai pria yang hanya mampu memandang dari kejauhan, tapi sebagai pengusaha muda yang sukses, matang, dan telah melewati badai perjuangan. Di ruang tamu, keluarga Fania berkumpul. Tak ada cemoohan, tak ada lirikan merendahkan. Yang ada hanya suasana haru dan kagum, terutama dari Pak Raymond yang dulu keras menentang hubungan mereka. Saat Danu melangkah masuk, semua mata tertuju padanya. Langkahnya mantap, senyum di wajahnya tenang. Ia menatap Fania dengan mata yang masih sama, penuh ketulusan, tapi kini dengan keyakinan dan kekuatan yang lebih dalam. "Fania," Danu mengucapkannya pelan, namun terasa jelas dan menyentuh. "Aku datang bukan untuk mengungkit masa lalu, tapi aku datang untuk menjemput masa depan yang dulu pernah tertunda. Hari ini, aku ingin melamarmu, bukan dengan harta, tapi dengan hati yang sejak dulu tak pernah berubah." Fania menutup mulutnya menahan haru. Air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. Hatinya gemetar. Dulu, lamaran Danu pernah dianggap lelucon. Bahkan ia sendiri sempat meragukan. Tapi sekarang, pria yang berdiri di hadapannya telah membuktikan segalanya tanpa harus membalas dendam. Pak Raymond berdiri. Ia menghampiri Danu, dan tanpa banyak kata, memeluk pria yang dulu hanya dianggap tukang antar kopi. Pelukannya erat dan penuh penyesalan. "Maafkan saya, Danu. Dulu saya buta oleh gengsi. Tapi sekarang saya sadar, laki-laki sejati adalah yang tak lari saat dihina, tapi bangkit dengan harga diri." Ibu Fania ikut meneteskan air mata. Semua keluarga menyambut Danu dengan hangat. Tak ada lagi keraguan. Fania berjalan pelan menghampiri Danu. Ia tak berkata banyak, hanya mengangguk dengan senyum penuh haru. "Ya, aku bersedia," katanya lirih namun pasti. Tepuk tangan dan tangis haru memenuhi ruangan. Lamaran yang dulu ditertawakan, kini menjadi momen paling menggetarkan. Bukan karena mewahnya cincin yang disematkan, tapi karena kisah cinta yang mampu bertahan melewati waktu, luka, dan segala penghinaan. Dan di hari itu, cinta yang tulus akhirnya menemukan jalannya pulang. Hari itu menjadi hari yang tak akan dilupakan oleh siapapun yang mengenal Danu dan Fania. Undangan tersebar luas, bukan hanya untuk keluarga dan kerabat, tapi juga untuk para pegawai lama di kantor tempat dulu Danu bekerja sebagai OB. Gedung pernikahan yang megah itu dihias dengan nuansa putih dan biru muda, menggambarkan ketulusan dan ketenangan cinta mereka. Tamu undangan satu persatu berdatangan, tak sedikit yang terkejut saat mengetahui siapa mempelai prianya. "Itu, bukan Danu yang dulu OB di kantor kita," bisik beberapa orang, dengan mata membelalak tak percaya. Danu berdiri gagah di pelaminan dengan setelan jas putih gading. Wajahnya bersih,
penuh wibawa. Ia menyambut setiap tamu dengan senyum ramah. Di sampingnya, Fania tampak anggun mengenakan kebaya modern berwarna senada. Tatapan mereka saling mengunci, penuh makna dan kenangan. Ayah dan ibu Fania, yang dulu dengan keras menolak Danu, kini justru tersenyum paling lebar di antara para tamu. Sang ayah bahkan sempat menepuk bahu Danu sebelum akad dimulai, lalu berbisik lirih, "Maaf, dulu ayah buta." Danu hanya tersenyum. Ia tak menyimpan dendam, karena cinta yang dimilikinya untuk Fania jauh lebih besar daripada rasa sakit masa lalu. Saat ijab kabul, semua tamu terdiam. Suara Danu mantap dan tegas mengucap janji suci. Air mata mengalir di pipi Fania. Air mata bahagia yang menandai akhir dari perjuangan cinta mereka yang panjang. Setelah sah menjadi suami istri, Danu memegang tangan Fania erat. Mereka berjalan menyapa para tamu, termasuk rekan-rekan kantor dulu yang dulu sempat mencibir, meremehkan, bahkan menertawakannya. Pak Arman, teknisi senior yang dulu sempat menyuruh Danu membeli kopi dan mengejeknya, kini menunduk malu. "Maaf, Danu, maksudku, Pak Danu. Saya tak menyangka." Danu menepuk pundak Pak Arman dengan ramah. "Sudahlah, Pak. Saya juga belajar banyak dari masa-masa itu. Terima kasih karena pernah memandang saya sebelah mata. Itu yang membuat saya terus maju." Semua orang terdiam. Tak ada satupun yang menyangka, pria sederhana yang dulu dianggap tak punya masa depan itu kini berdiri gagah sebagai pemilik salah satu perusahaan otomotif besar di Jakarta. Pernikahan itu tak hanya menjadi selebrasi cinta, tapi juga menjadi pelajaran bagi semua yang hadir. Bahwa cinta tak bisa dinilai dari status sosial, dan bahwa ketulusan, kerja keras, serta kesabaran bisa mengubah takdir siapapun. Saat malam tiba, Danu dan Fania menatap bintang dari balkon penginapan mereka. Suasana tenang, hanya angin malam yang menemani. "Aku masih tak percaya ini semua nyata," bisik Fania, menggenggam tangan Danu. "Percayalah, karena aku juga pernah tak yakin akan sampai sejauh ini," jawab Danu sambil tersenyum. Fania bersandar di pundaknya. "Terima kasih karena tak menyerah." Danu membalas pelukan kecil itu. "Terima kasih juga, karena tetap percaya. Meski harus menunggu lama." Di balik kisah mereka, tersimpan pesan kuat, bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya. Dan mereka adalah bukti hidup bahwa cinta yang tulus, yang disertai keberanian dan perjuangan, pada akhirnya akan menang.